Selamat siang Pak, kami dari SMA Negeri 10 Bandung izin untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya kami ingin tahu dulu dari nama Bapak sendiri. Nama saya Agung Kusnadi, jabatan saya di sini penanggung jawab Satuan Pelayanan Taman Budaya Jawa Barat. Langsung aja ke pertanyaannya Pak. Bagaimana potensi pemasaran saat ini dan apakah ramai atau sepi? Kalau potensi pemasaran, kita tidak melaksanakan pemasaran secara khusus, tapi kita publikasikan. Kita publikasikan melalui sosial media Humas Jabar, Sparbud Jawa Barat, sama UPTD Pengelolaan Pelayanan Jawa Barat. Jadi kita sebar lewat sosial media, dan malah platformnya juga kita ada di pemerintah provinsi Jawa Barat. Ada beberapa pelayanan publik yang diinformasikan di websitenya Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk ramai atau tidaknya di sini itu tentatif. Untuk keramaian ada bulan-bulan tertentu yang sangat ramai, yang sangat padat sekali, terutama di saat ini bulan Mei dan Juni. Banyak sekali pentas ini dari sekolahan, mayoritas dari sekolahan komunitas. Jadi tidak setiap waktu itu padat. Nah, khususnya seperti saat ini kan hari Senin, memang sengaja kita kosongkan untuk hari Senin karena untuk pemeliharaan, untuk bersih-bersih dan sebagainya, untuk cek dan dicek lah gitu kan. Karena kita kan kemarin Sabtu Minggu kan terus-terusan ada kegiatan seperti itu. Kalau bagaimana hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang Bapak lakukan? Kalau di sini kan bentuknya tidak usaha ya, jadi ada ke kas daerah. Jadi setiap retribusi yang kita terapkan di sini masuk ke kas daerah. Nah, dan kas daerah itu nantinya akan menjadi sumber APBD atau disebut anggaran pendapatan belanja daerah. Dan nanti si APBD itu nanti diolah sedemikian rupa dan disalurkan lagi ke bentuk-bentuk kegiatan untuk pelayanan-pelayanan publik yang seperti rumah sakit, jalan dan sebagainya. Kalau kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan di sini tuh apa sih Pak? Kendalanya di sini itu karena aksesnya agak terlalu, maksudnya tidak di jalan besar. Jadi kadang-kadang orang itu agak ragu untuk datang ke sini. Nah, terutama ketika kita membuat sebuah event pertunjukan, promosi atau penonton itu yang agak sulit. Jadi kita ini udah buat pertunjukan, tapi mendatangkan penontonnya itu punya efek yang lebih lagi. Seperti itu. Jadi minat terhadap terutama seni tradisi bagi masyarakat di sekitar Bandung ini masih kurang, terutama dari generasi muda. Jadi anak-anak kayak SMP, SMA, SD itu harus dipaksa untuk menonton. Padahal kan ini tontonan yang langka ya, tontonan yang jarang ada. Bahkan mungkin di Jawa Barat jarang ada gitu seperti ini. Nah, tapi jadi kita harus undang lagi gitu kan. Ya, mungkin juga kita mungkin perlu peningkatan promosi lah. Peningkatan promosi ke sosial media, lebih intens cari follower lah gitu kan. Jadi sekarang mau tidak mau ya, kalau sebelumnya kan saya juga berpikir bahwa ngapain sih ya gitu kan, karena kan generasi saya itu bukan yang gandrung di sosial media gitu, bukan yang tuntutan harus banyak follower. Nah, ternyata sekarang itu kan banyak follower itu mempermudah untuk promosi, komunikasi dan sebagainya. Kalau harapan Bapak untuk ngembangin tempat ini gimana? Kalau harapan saya Taman Budaya Jawa Barat itu bisa mempunyai standarisasi internasional. Terus lebih beragam lagi pertunjukan yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan yang paling penting, para pelaku atau seniman tradisi itu dapat menggunakan fasilitas ini dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Jadi saya pengen jadi kayak Broadway-nya lah kalau di luar negeri itu. Jadi orang itu ngejar nonton pertunjukan
pertunjukan di sini dengan membayar tiket yang bisa menghidupi seniman itu sendiri. Ya selama ini kan seniman itu dibayar, seniman tradisi mayoritas dibayar itu oleh hajatan, oleh acara-acara pemerintahan. Tapi dalam bentuk satu pertunjukan, orang rela datang untuk bayar tiket ke sebuah pertunjukan. Misalnya pertunjukan wayang, orang datang bayar tiket, misalnya bisa sampai satu orang 1 juta bayar tiketnya. Nah, karena kan kos untuk pertunjukan wayang itu sangat besar, karena kan jumlah personilnya itu sangat banyak sekali. Jadi minimal contohnya kalau wayang itu, satu pertunjukan wayang itu minimal pendukungnya itu 60 orang. 60 orang itu bukan 60 orang yang biasa-biasa aja, bukan kayak volunteer yang cuma jalan-jalan gitu kan, maksudnya cuma tugasnya nggak terlalu berat ya. 60 orang itu harus benar-benar ahli, sound system yang ahli, pemain musiknya ahli, termasuk sindennya yang ahli juga. Jadi bukan orang yang biasa-biasa gitu. Jadi kan kos produksinya sangat tinggi. Baik Pak, sekian saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah mau diwawancara juga. Sama-sama. Rumah nungguin punya amat ibu, lagi anak cucu ibu lagi sekolah TK sama SD. Yang pertama, dari banyaknya pilihan kegiatan usaha, kenapa Ibu memilih usaha ini? Ya untuk makan sehari-hari ya ini cantik. Kalau potensi pemasaran saat ini apakah ramai atau lagi sepi? Lagi sepi sekarang. Kalau 1 minggu, alhamdulillah ada. Oke. Terus kalau boleh tahu pendapatan perharinya berapa ya? Kalau paling 50 atau 30 ada. Ini bukan punya ibu, punya anak ibu menunggui. Iya. Terus kalau itu tuh cukup gak sih Bu buat membiayai ibu? Saat pendapatan itu cukup untuk Ya, untuk beli beras, beli gas, makan saja. Alhamdulillah. Kalau kendala yang ibu hadapi apa? Dalam menjalankan usaha ini ada kendalanya nggak? Nggak ada. Kalau harapan ibu untuk mengembangkan usaha yang dijalankan ada nggak? Ya, pengennya mah ada. Apa gitu, orang-orang kan kalau ibu nggak ada rokok gitu, cuman ginian aja gorengan. Kalau Sabtu Minggu paling Sabtu Minggu bikin gorengan, nitip di sini. Tadi ya. Boleh 5 ribuan. Cantik. Tunggu ya. Sama tadi juga yang kemarin juga. Sebelumnya boleh tahu dulu nama Bapak? Bagus. Bapak dari banyak pilihan kegiatan usaha, kenapa Bapak milih usaha ini? Kan ini buat oleh-oleh ya, karena kan banyak pariwisata, banyak yang main, yang bukan main ya kan, ini kan daerah pariwisata, kelas, jadi jualan kayak gini buat oleh-oleh. Kalau sekarang tuh lagi rame apa lagi sepi? Jadi sepi. Gak sepi sih ada, tapi banyak kurangnya daripada lebih. Banyak ke orang tua jangan banyak minta uang, kasihan. Iya.
misalnya hasil yang diperoleh dari hasil usaha Bapak itu apa? Hasil apanya? Hasil ininya. Iya. Ya hasilnya mah minim, jadi berkurang lah semenjak corona. Kalau sebelum corona mah lumayan, sekarang mah menurun paling berapa persen, 40%. Bukan menghilangkan rezeki mah ada biasa, tapi dikit, jadi banyak kurangnya daripada lebihnya sekarang. Kira-kira hasil yang Bapak dapetin ini cukup gak sih untuk membiayai Bapak? Keluarga, Iya, kalau benar. sendiri mah cukup, buat keluarga mah kurang, banyak Ada kurangnya. kalau misalnya kendala dari ngejalanin usaha ini ada nggak? Ya, kendala mah sekarang mah kan di Bandung itu banyak tempat wisata, jadi ke Ciamplas itu agak kurang. Jarang. Contohnya kan sekarang dibuka Aljabar, Pampos, Asia Afrika, banyak. Jadi sih ke sini mampir untuk pulang rest area beli oleh-oleh. Kalau harapan Bapak buat ngembangin usaha Bapak ini apa? Semuanya semoga lebih baik ke depannya mah. Jangan banyak turis, ya tempat-tempatnya ini diperbaiki fasilitasnya. Mandiri 4 Bandung, silakan Mas. Ini video guys. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu, kami dari SMA Netizen. Kalau potensi pemasaran saat ini apakah lagi ramai atau seperti biasanya? Kalau yang Waktu sekolah kayak gini lagi rame, kecuali pas lagi bulan puasa memang ada penurunan pengunjung ya. baik ini. Terus kalau boleh tahu ada nggak sih Bu kendala dari sini. ya, Kalau misalnya itu lagi rame kayak gini biasanya kendalanya saya pusing juga tentang alurnya anak-anaknya gimana gitu ya. Begitu aja. kalau museum itu isinya ada apa? Ada fosil, ada batu, ada yang juga, ada manfaat juga. Manfaat dan kehidupan geologis. Kalau tujuan dibangunnya museum ini ada Pendidikan. harapan Ibu untuk ngembangin museum ini ada apa? Lebih banyak pengunjung aja deh biar rame walaupun suka riuh gitu ya. Tapi itu sih nilainya kan dari kalian juga yang datang ke sini. Ya ada kucing. Ini lucu banget.